Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Ibu Rahidatul Laila Agustina selaku dosen mata kuliah konsep dasar PKN. Dan selamat pagi kepada teman-teman. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menyimak. Pada kesempatan ini, saya Ayu Azimah, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Banjarmasin mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan di SD. Mohon izin, saya akan menampilkan slide presentasi saya di layar Ibu Rahidatul dan teman-teman. Baiklah, pembahasan pertama, saya akan menjelaskan apa itu hakikat pendidikan kewarganegaraan. Jadi, pendidikan kewarganegaraan yaitu sebuah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, yang tentunya dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila kita kaji secara historis, sampai kurikuler, mata pelajaran ini telah mengalami pasang surut pemikiran dan praktis. Sejak lahir kurikulum tahun 1946 di awal kemerdekaan sampai pada era reformasi saat ini. Dalam kurikulum perguruan tinggi, PKN juga tidak lepas dari nilai-nilai yang dijadikan arahan untuk mengembangkan PKN sebagai mata kuliah. Di perguruan tinggi, kompetensi dasar pada mata kuliah PKN adalah menjadi ilmuwan dan profesional yang tentunya memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin tinggi, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Adapun dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, sekolah sebagai wahana pengembangan warga yang demokratis dan bertanggung jawab. Yang secara kurikuler, pendidikan kewarganegaraan harus menjadi wahana psikologis sampai pedagogis yang utama. Karakteristik PKN. Karakteristik PKN ini dapat dilihat dari objek, lingkup materinya, strategi pembelajaran, sampai pada sasaran akhir dari pendidikan ini. Adapun karakteristik pendidikan kewarganegaraan ada sekitar 9 poin. Yang pertama, PKN termasuk dalam proses ilmu sosial atau IPS. Kedua, PKN diajarkan sebagai mata pelajaran wajib dari seluruh program sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Yang ketiga, PKN menanamkan banyak nilai, diantaranya nilai kesadaran, bela negara, penghargaan terhadap HAM, dan lain-lain. Lalu yang keempat, PKN memiliki ruang lingkup meliputi aspek persatuan dan kesatuan bangsa, norma hukum dan peraturan, HAM, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, Pancasila, dan globalisasi. Yang kelima, PKN memiliki sasaran aktif atau tujuan untuk terwujudnya suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa atau nation and character building dan pemberdayaan warga negara. Yang keenam, PKN merupakan suatu bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah dan diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi di Indonesia. Kemudian PKN mempunyai 3 pusat perhatian, yaitu civic intelligence atau kecerdasan dan daya nalar warga negara baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional maupun sosial. Lalu civic responsibility atau kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Dan civic participation, kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar tanggung jawabnya, baik secara individual, sosial, maupun sebagai pemimpin hari depan. Kemudian poin selanjutnya, PKN lebih tepat menggunakan pendekatan belajar kontekstual untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan karakter warga Indonesia. Lalu poin terakhir,
PKN mengenal suatu model pelajaran VCT atau Value Clarification Technique, teknik mengungkapkan nilai, yaitu suatu teknik belajar mengajar yang membina sikap atau nilai moral. Dari karakteristik yang ada, terlihat bahwa PKN merupakan mata pelajaran yang memiliki karakter berbeda dengan mata pelajaran lain. Keberadaan PKN dengan karakteristik seperti ini mestinya menjadi perhatian besar bagi masyarakat, komponen pendidik, dan negara. Hal ini disebabkan karena PKN banyak melanggar nilai-nilai pada siswanya, nilai-nilai kebaikan, kebersamaan, pengorbanan, menghargai orang lain, dan persatuan. Jika ditanamkan dalam diri siswa, bisa menjadi bekal yang sangat berharga dalam kehidupan pribadi maupun berbangsa dan bernegara. Siswalah yang akan jadi cikal bakal penerus bangsa dan yang akan mempertahankan eksistensi negara. Maka dari itu mereka sangat memerlukan pelajaran PKN dalam konteks seperti ini. Walaupun pemerintah sudah memberi perhatian besar pada pelajaran PKN, semua itu tidak akan cukup jika komponen pendidik, siswa, orang tua, dan masyarakat tidak terpadu untuk bekerja sama menjalankan inti pelajaran PKN ini. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. Menurut keputusan Menteri ada dua. Yang pertama, menurut keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 267/Dikti/2000. Materi pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan tentang hubungan warga negara dengan negara dan pendidikan pendahuluan bela negara atau PPBN. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan bahasa, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Lalu yang kedua ada Keputusan Mendikbud Nomor 056/U/1994 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa, menetapkan bahwa pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan termasuk dalam mata kuliah umum dan wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi. Jadi, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur dan moral yang berakar dari budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari para mahasiswa, baik sebagai individu, sebagai calon guru atau pendidik, anggota masyarakat, dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan pendidikan kewarganegaraan. Secara umum, tujuan PKN harus ajak dan mendukung keberhasilan pencapaian pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Menurut lampiran Permendiknas nomor 22 tahun 2006, tujuannya digariskan dengan tegas agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. Lalu berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Secara khusus, tujuan PKN yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan dan golongan.
sehingga perbedaan pemikiran pendapat di atas melalui musyawarah mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Fungsi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, membantu generasi muda memperoleh pemahaman cita-cita nasional atau tujuan negara. Lalu yang kedua, dapat mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah pribadi, masyarakat, dan negara. Yang ketiga, dapat mengapresiasikan cita-cita nasional dan dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas. Wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter, yang ada setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan meliputi aspek-aspek berikut. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan seperti bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dan pembelaan negara, sikap positif terhadap NKRI, keterbukaan dan jaminan keadilan. Lalu norma hukum dan peraturan meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, serta peraturan-peraturan pemerintah lainnya. Lalu ada hak asasi manusia atau HAM, meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, penghormatan dan perlindungan HAM. Yang keempat, kebutuhan warga negara, meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai masyarakat, kebebasan berorganisasi, dan lain-lain. Lalu yang kelima, konstitusi negara, meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi. Yang keenam, ada kekuasaan dan politik, meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya demokrasi, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi. Lalu yang ketujuh, ada Pancasila, meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu globalisasi, meliputi globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi. Dari penyampaian materi di atas, dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang sangat penting bagi setiap individu untuk lebih mencintai bangsa Indonesia. Melalui mata pelajaran ini, para siswa, mahasiswa, maupun warga negara dididik untuk lebih mencintai bangsa dan negara Indonesia. Hakikat PKN di sekolah dasar adalah program pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa yang diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar adalah sebagai wahana kurikuler pengembangan karakter warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan kewarganegaraan, warga negara NKRI diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negaranya, serta berkesinambungan dan konsisten secara cita-cita dan tujuan nasionalnya, sebagaimana digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari hal itulah, untuk membentuk karakter tersebut,
Guru adalah cerminan yang harus mencerminkan sesuatu hal yang baik, sehingga dapat dicontoh oleh peserta didiknya, karena guru yang baik pastilah peserta didiknya. Baiklah teman-teman dan ibu dosen yang saya hormati, rangkaian presentasi kelompok 1 telah berakhir, dan untuk menutup presentasi kali ini izinkan saya mengutip quote dari Najwa Shihab yang berbunyi, hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.